Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang sudah diberikan. Hari ini saya ingin memaparkan tentang inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran sebagai syarat tugas untuk mata kuliah manajemen kurikulum dan pembelajaran. Perkenalkan, nama saya Dani Haritmadanti Iriani, kemudian nomor induk mahasiswanya 2307046003 dengan dosen pengampu yaitu Dr. Nung Hasanah MPD. Untuk inovasi manajemen kurikulum dan pembelajaran yang ingin saya sampaikan atau paparkan pada saat ini adalah tahfiz Quran dalam pembelajaran. Jadi, latar belakang dari inovasi ini adalah tahfiz Quran itu sudah menjadi program unggulan pada banyak satuan pendidikan. Jadi banyak sekali satuan pendidikan yang menjadikan program tahfiz Quran sebagai program unggulan. Ini juga merupakan salah satu sarana untuk membranding satuan pendidikan agar memiliki daya jual di masyarakat. Kemudian eh, latar belakangnya selain itu adalah keunggulan akademik belum menjadi target utama, lalu belum ada dana alokasi khusus untuk program tahfiz reguler, dan sasarannya tidak hanya peserta didik tetapi juga pendidik. Bentuk inovasi yang dilakukan yaitu tahfiz Al-Quran ini dilaksanakan didukung oleh seluruh komponen yang ada di satuan pendidikan dan dilaksanakan setiap pergantian jam pelajaran yang akan diampu oleh guru mata pelajaran yang masuk kelas. Sehingga dalam satu hari terdapat pengulangan bacaan yang akan memudahkan peserta didik menghafal Quran. Jadi pelaksanaannya itu akan diampu oleh masing-masing guru mata pelajarannya. Jadi sebelum proses pembelajaran itu lebih dahulu dimulai untuk mengulang atau melakukan bacaan hafalan Al-Quran. Metode yang dilaksanakan yaitu untuk program ini lebih baik dilaksanakan pada sekolah menengah dengan asumsi bahwa pada sekolah menengah itu guru yang masuk di kelas itu adalah guru mata pelajaran sehingga eh, lebih banyak dibanding ketika guru kelas. Kemudian setiap kelas mempunyai sudah ditentukan target hafalan yang harus sudah ditentukan oleh sekolah, misalnya 10 surat pendek Al-Quran. Ini biasanya digunakan untuk pemula atau program ini baru dimulai untuk pertama kali. Sehingga ketika program ini sudah berjalan dengan baik, bisa berubah untuk target-target kedepannya. Karena pelaksanaan di sekolah itu 5 hari kerja, maka 10 surat itu dibagi menjadi masing-masing satu hari dua surat ya. Kemudian langkah-langkah yang digunakan untuk melaksanakan program ini, yang pertama yaitu membuat SOP dari program tahfiz Quran dalam belajar ini. Jadi pedoman yang harus digunakan untuk melaksanakan program ini. Kemudian yang kedua yaitu menentukan 10 surat Al-Quran yang disesuaikan dengan jenjang atau riwayat hafalan peserta didik. Jadi sebelumnya kita harus mempunyai basis data bahwa peserta didik itu sudah punya basic hafalan apa saja. Jadi jangan sampai bahwa hafalan yang dijadikan target sudah termasuk ke dalam hafalan yang sudah mereka kuasai. Kemudian membuat buku saku khusus program tersebut untuk surat-surat dihafalkan. Nah, buku-buku ini berarti kan karena setiap jenjang mempunyai target yang berbeda, maka buku sakunya juga akan berbeda tiap kelas. Tapi kalau misalnya masih program awal, maka bisa buku saku bisa diganti dengan juz amma. Melaksanakan program hafalan sesuai jadwal yang ditentukan, maksudnya itu tadi kan 5 hari, itu satu hari untuk 2 surat. Kemudian dilaksanakan 5 sampai 10 menit sebelum pelajaran mata pelajaran. Tersedia buku kemajuan untuk pencatatan progres hafalan. Jadi setiap guru yang masuk dalam kelas itu mencatat progres hafalan yang sudah dilaksanakan di dalam kelas. Ada evaluasi dalam kurun waktu 1 bulan sekali di jam pendampingan Iqra. Jadi evaluasi dilaksanakan 1 bulan sekali untuk mengetahui progres hafalannya sampai di mana. Kemudian, model penyebaran inovasi ini adalah yang pertama, ketika penyebaran dilaksanakan pada skala satuan pendidikan, ini dapat disosialisasi melalui ketika upacara bendera atau setelah salat jamaah, duha dan duhur, saat
mengundang pengajian wali murid dan dengan sekolah atau melalui surat edaran yang disebarkan kepada peserta didik. Sedangkan kalau proses model penyebaran inovasi secara luas bisa dilakukan dengan melalui media sosial, YouTube, pamflet, dan lain-lain. Dari inovasi yang sudah dilaksanakan ini, dampak yang diharapkan yaitu yang pertama, kompetensi lulusan menjadi generasi yang cinta Quran dengan banyaknya hafalan yang dimiliki. Kemudian sejalan dengan program pendampingan Iqra dan baca tulis Al-Quran. Jadi di luar program tahfiz ini, satuan pendidikan sudah mempunyai program Iqra dan baca tulis Quran. Kemudian pendidik juga meningkatkan kemampuan hafalan karena program ini diampu langsung oleh guru-guru di satuan pendidikan. Jadi walaupun pada awalnya adalah targetnya adalah hafalan untuk peserta didik, tetapi karena pengampunya adalah guru mapel atau semua guru atau tenaga pendidik yang ada di satuan pendidikan, dengan harapan juga selain peserta didik, maka guru juga akan meningkatkan tingkat hafalan atau banyaknya hafalan. Membranding citra unggul pada satuan pendidikan sehingga lebih dipercaya masyarakat yang akan mendapatkan nilai positif saat PDB. Jadi memang ini salah satu tujuan lain adalah menciptakan citra unggul atau mengenalkan satuan pendidikan secara luas bahwa di sana itu ada program unggulan tahfiz dan kompetensi lulusannya ternyata mempunyai hafalan Quran yang baik. Kemudian kemungkinan implementasi inovasi umum, inovasi ini mungkin dimanfaatkan pada satuan pendidikan yang belum unggul secara akademik, tetapi ingin mempunyai keunggulan lain di non-akademik karena mengurangi jam pelajaran. Jadi memang karena pelaksanaannya dilaksanakan setiap pergantian jam 5-10 menit, otomatis itu akan mengurangi jam mata pelajaran. Sehingga jam mata pelajaran berkurang itu kan akan mengurangi intensitas. Otomatis ini lebih cocok dilaksanakan pada sekolah yang belum unggul secara akademik karena memang inputnya secara akademik itu masih rendah sehingga belum menjadi tujuan utama untuk prestasi akademik. Dapat dilaksanakan pada satuan pendidikan yang masih taraf kecil atau berkembang karena selain tujuan membentuk generasi yang cinta Al-Quran sekaligus membranding satuan pendidikan dan menjadi salah satu program unggulan sekolah. Jadi program ini memang lebih cocok dilaksanakan pada satuan pendidikan yang masih kecil atau berkembang karena memang keterbatasan dana sehingga pelaksananya bukan guru tahfiz pendamping tahfiz yang asli tetapi langsung guru mapel atau guru yang ada di satuan pendidikan tersebut. Kemudian, pada satuan pendidikan yang sudah unggul di bidang akademik, lebih baik menggunakan metode lain, kecuali peserta didik tidak keberatan jam pelajaran dikurangi dengan jam tahfiz. Jadi memang karena program ini mengurangi jam untuk 5-10 menit untuk jam mapel, maka otomatis kan akan berkurang penyampaian materi, sehingga tidak cocok untuk satuan pendidikan yang sudah unggul di bidang akademik. Akan lebih baik kalau satuan pendidikan yang sudah unggul di bidang akademik programnya lain, entah itu programnya di jam tahfiz khusus atau mungkin dimasukkan ke dalam ekstrakurikuler dengan pendamping tahfiz yang sudah lebih berkompeten. Dampak negatif dari program ini yaitu program ini kan dilaksanakan untuk mensiasati keterbatasan dana sehingga pengampu adalah seluruh guru yang ada di satuan pendidikan. Sehingga kualitas bacaan dari hafalan peserta didik mungkin belum sesuai dengan ketentuan yang berlaku, kecuali pendidik di satuan pendidikan tersebut sebelumnya sudah memiliki bekal atau mau mengupgrade kemampuan bacaan Al-Quran yang dimiliki. Demikian inovasi yang saya sampaikan. Selanjutnya, terima kasih.